Hai semua, perkenalkan nama saya Caca, salah satu dari DPSTC. Nah, hari ini kita akan ngasih tahu beberapa tips bagaimana sikap kita ketika ada bencana alam, terutama gempa. Oke, kita akan langsung masuk ke materi hari ini. Pertama-tama, kenalin, nama aku Sarah. Aku juga termasuk salah satu DP di STC. Dan hari ini, aku yang bakalan jelasin ke kalian tentang kesiapsiagaan dalam kondisi darurat. Terakhir kali, dikabarkan kalau Merapi statusnya itu naik dan wilayah Jogja rawan terjadi gempa. Maka, kita sebagai penggalang harus tahu gimana sikap siaga dalam kondisi darurat, terutama gempa. Kita harus tanggap akan situasi dan kondisi darurat, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana darurat akan melanda. Terlebih, wilayah Jogja yang kita tinggali saat ini dekat dengan Gunung Api Merapi yang masih aktif hingga sekarang. Dorongan yang keluar ketika terjadi gunung meletus adalah penyebab lempeng bumi bergerak dan terjadinya gempa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang upaya penting kesiapsiagaan. Yang pertama adalah memahami ancaman sekitar. Hal ini berarti mengetahui di mana kita berada dan rawan terhadap bencana apa. Misalnya, ketika kita sedang di pantai, kita harus selalu waspada akan terjadinya tsunami. Lalu, kita harus selalu up to date dengan sistem peringatan dini dari pemerintah. Kita juga harus hafal nomor kontak penting, misalnya nomor polisi, ambulans, pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Yang kedua, kita harus mengetahui rute evakuasi. Ketika di mall, pasti terdapat rute evakuasi, misalnya tangga darurat. Nah, selain itu, kita harus tahu cara untuk melindungi diri. Ketika terjadi gempa misalnya, kita bisa berlindung di bawah meja sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri. Yang ketiga, kita harus tetap mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya bencana. Tidak hanya itu, kita juga harus mengantisipasi orang-orang yang rentan. Misalnya, yang sudah tua, yang sedang hamil, dan yang masih anak-anak. Dan yang terakhir, kita bisa berpartisipasi dalam pelatihan, penanggulangan bencana, atau dengan membaca buku pedoman dalam penanggulangan bencana, agar ketika terjadi bencana, kita bisa membantu dan tidak panik dalam menghadapinya. Nah, ketika kita berada di wilayah siaga bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana yang terdiri dari surat-surat penting. Nah, surat-surat penting ini contohnya adalah KTP dan kartu keluarga, agar ketika orang ada yang mengevakuasi kita, mereka bisa mengetahui identitas kita dengan jelas. Yang kedua adalah pakaian untuk 3 hari. Yang ketiga adalah makanan ringan yang tahan lama. Yang keempat adalah air minum. Yang kelima adalah kotak P3K. Yang keenam adalah ponsel atau alat elektronik yang bisa untuk menghubungi orang luar. Yang ketujuh adalah perlengkapan mandi. Yang kedelapan adalah masker. Yang kesembilan adalah peluit untuk mengetahui sinyal atau mengetahui di mana kita berada ketika kita meniup peluit itu. Kita diharapkan agar orang lain menemukan kita dan bisa segera menolong kita ketika kita tersesat. Lalu uang untuk berjaga-jaga.
dan alat bantu penerangan seperti senter. Yang kedua yang akan kita bahas adalah 5 tips kesiapsiagaan. Yang pertama adalah pencegahan. Kita perlu mengambil aksi pencegahan agar kesadaran dalam diri kita terus tumbuh, sehingga kita bisa mencegah terjadinya sesuatu yang di luar kendali kita. Yang kedua adalah mitigasi. Nah, kita tidak hanya berhenti sampai upaya pencegahan saja. Kita juga harus sadar akan resiko bencana dari faktor lainnya. Jadi, mitigasi sangat diperlukan sebagai upaya kita untuk sadar akan banyaknya potensi bencana yang terjadi. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Meski upaya pencegahan dan mitigasi telah kita siasati, bencana masih berkesempatan untuk terjadi. Kita tidak tahu akan ada bencana seperti apa yang akan melanda Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Maka dari itu, kita harus memiliki sikap siaga akan kemungkinan bencana yang akan terjadi, sehingga kita sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sudah bisa menentukan skala prioritas. Yang keempat adalah peringatan dini. Kita harus tahu dan up to date dalam berbagai jenis peringatan yang telah diberikan, agar kita sudah siap sebelum terkena bencana. Yang terakhir adalah kita harus selalu perhatian dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kita perlu memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar agar bersama-sama selamat dan meminimalisir korban jiwa serta kerugian pada saat bencana terjadi. Yang ketiga adalah kita akan mempelajari status gunung berapi. Nah, status gunung berapi yang pertama adalah normal. Tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Status normal ini merupakan level dasar gunung berapi. Gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah waspada dengan tanda kuning. Hal ini menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi yang mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas. Status waspada ini di atas level normal. Perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga adalah status siaga. Ada peningkatan kejadian seismik secara intensif, perubahan secara visual, atau aktivitas kawah. Nah, aktivitas siaga ini dapat berlanjut ke aktivitas letusan. Status gunung berapi yang keempat adalah awas. Gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Dimulai dengan abu dan uap. Berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tanggap hadapi bencana. Hal ini adalah hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gunung api. Yang pertama adalah kita harus mengetahui jalur evakuasi dan shelter pelindungan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan masker dan kacamata pelindung agar mengantisipasi debu vulkanik. Yang ketiga, kita harus memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang keempat, kita harus mempersiapkan dukungan logistik diri dan keluarga seperti tas siaga bencana. Nah, saat terjadi letusan, kita harus berlindung di shelter perlindungan. Kita juga harus memperhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter.
menggunakan masker dan kacamata perlindung debu vulkanik, hindari daerah rawan bencana, lereng lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Kemungkinan bahaya yang kedua berupa banjir lahar dingin. Oke, sekarang kita akan membahas tips penyelamatan diri saat terjadi gempa. Yang pertama adalah kita harus merunduk. Yang kedua adalah kita harus berlindung di bawah meja. Dan apabila berada di ruangan tanpa meja atau sedang di luar ruangan, bersimpuh dan lindungi kepala. Lalu kita harus bertahan dengan memegang kaki meja atau benda kokoh untuk berlindung dari benda yang berjatuhan. Setelah goncangan berhenti, evakuasi keluar gedung menuju titik kumpul terdekat atau lapangan terbuka. Apabila ada asap, evakuasi dilakukan dengan merangkak. Dan ketika berada di laboratorium dengan zat yang berbahaya, segera keluar ruangan. Apabila berada di luar, jauhi tiang listrik, pohon, dan gedung yang dapat roboh. Evakuasi menggunakan tangga dan tidak menggunakan lift. Sekarang, hal ini adalah hal yang harus dilakukan ketika terjadi tsunami. Jika dari tempat tinggal tidak bisa melihat gulungan ombak di lautan, bisa jadi kawasan tersebut aman dari tsunami. Setelah gempa dan terbit peringatan tsunami, jangan panik dan cari jalur ke kawasan yang tinggi. Kawasan yang aman dari tsunami minimal setinggi 30 meter dari permukaan laut dan sejauh 3 km dari laut. Setelah gempa dan sebelum tsunami, biasanya permukaan laut mendadak surut dan rendah. Kita tidak boleh nekat mendekati. Gulungan ombak tsunami kedua yang seterusnya bisa lebih berbahaya dan berlangsung beberapa jam. Bukan cuma gulungan ombak, tsunami juga bisa berupa banjir bandang. Kita harus menjauhi benda yang mudah runtuh, tajam, dan beraliran listrik saat air mulai datang. Unduh aplikasi informasi bencana jika perlu. Kemas perlengkapan keselamatan dan tas siaga bencana. Nah, itu tadi adalah tips dalam menghadapi bencana alam. Ingat, yang pertama adalah jangan pernah panik. Nah, sekian presentasi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Sampai jumpa, bye-bye. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kita. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.